Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dari tempat masing-masing. Kini kita akan sama-sama mengawali hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita boleh ditolong untuk melihat apa yang menjadi panggilan kita di dalam keseharian. Kini mari kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami jalani hari ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama menolong dan membekali kami di dalam menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kami saat Tuhan mempercayakan hidup. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah hati yang terbuka boleh menolong kami untuk mengerti dan memahami. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kini mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 15. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai mengasihi seperti Yesus. Kalau kita melihat postingan yang ada di media sosial, maka kita akan menjumpai banyak hal menarik saat kita melihat kolom komentar. Mengapa? Karena kita akan berjumpa dengan kaum yang paling merasa benar, paling merasa hebat, paling merasa suci, paling merasa tahu segala sesuatu. Kaum paling ini nih saudara-saudara yang biasanya gercep atau gerak cepat nulis komentar jahat saat terjadi sesuatu. Padahal mungkin kehidupan pribadi mereka gak lebih baik. Padahal mungkin hidup mereka gak lebih benar. Hidup mereka juga gak lebih bertanggung jawab dari orang-orang yang mereka tunjuk atau mereka hakimi. Tetapi saudara, itu menjadi hal yang zaman sekarang sering kali dilakukan. Orang lupa bahwa setiap orang itu punya kelebihan, keterbatasan, dan kekurangannya sendiri. Saat seseorang merasa dirinya paling, maka ia akan sulit untuk melihat kelemahannya sendiri dan cenderung lebih gampang untuk melihat kelemahan, kekurangan, atau kesalahan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Dalam pembacaan kita di zaman Perjanjian Baru juga udah ada nih saudara kaum yang paling seperti tadi, paling benar, paling suci, ngerasa paling hebat, dan itu ada dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memiliki status keagamaan yang tidak bisa dianggap sepele, saudara. Mereka memiliki tempat di masyarakat sehingga mereka merasa ada di atas angin dan merasa diri mereka lebih dari yang lain. Oleh karena itu tidak heran kalau pada akhirnya mereka ngerasa terusik dengan kehadiran para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka gak hanya nyinyirin orang-orang berdosa ini, saudara, tetapi mereka juga nyinyirin cara Yesus memperlakukan orang-orang berdosa ini. Bagi mereka aneh, kok bisa-bisanya mau bergaul, mau menyapa, mau mendampingi, apalagi mau makan bersama dengan orang-orang berdosa yang pada masa itu bahkan gak punya tempat di masyarakat.
Kita tahu pemungut cukai misalnya, saudara, karena dianggap memiliki keberpihakan kepada penjajah, maka mereka dimusuhin oleh bangsanya sendiri. Orang-orang berdosa seringkali dipandang sebelah mata, dianggap najis, saudara. Maka amit-amit makan barang deket-deket aja gak mau. Maka mereka merasa apa yang dilakukan oleh Yesus itu sesuatu yang gak wajar, sesuatu yang aneh. Ketika mereka merasa dirinya paling, maka mereka tidak hanya menghakimi orang-orang berdosa itu, saudara, tetapi juga mereka menghakimi cara Yesus memperlakukan mereka. Yang menarik adalah Yesus berusaha menyampaikan tentang apa yang menjadi sudut pandang yang dimiliki oleh Allah lewat kehadirannya. Kalau sebelumnya orang-orang berdosa itu selalu tidak dianggap, selalu dianggap sampah, saudara, atau dipikirkan sebagai orang-orang yang rasanya gak berharga. Tetapi lewat perumpamaan domba yang hilang, Yesus justru mau menunjukkan hal yang sebaliknya. Kalau biasanya orang hanya berfokus pada hal yang baik, hal yang benar, maka Yesus menunjukkan bahwa Allah juga punya fokus kepada orang-orang yang berdosa. Bagi Allah, mereka juga adalah orang yang berharga. Bagi Allah, mereka juga adalah orang yang penting, orang yang dikasihi dengan utuh. Maka Yesus mengatakan sukacita karena domba yang hilang itu kembali. Ketika mereka bertobat, itu sukacita yang rasanya luar biasa, bahkan melebihi dari 99 domba yang tidak memerlukan pertobatan. Bukan berarti yang 99 ini gak penting, bukan, saudara. Mereka udah menjadi bagiannya Tuhan, kan kira-kira begitu, saudara. Tetapi ketika yang hilang ini kembali, maka sukacita itu akan besar. Karena apa? Kerinduan Allah, bahkan sampai Yesus turun ke dunia, itu untuk menolong orang-orang bisa kembali berbalik kepada Allah, percaya kepada Allah. Maka ketika orang berpikir orang berdosa itu orang-orang yang layak untuk dihakimi, tetapi Allah memiliki sudut pandang yang lain. Bukan menyetujui dosanya, tetapi melihat pribadinya sebagai orang berharga yang harus diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, ini yang berbeda. Yesus mau menunjukkan bahwa ketika seseorang benar-benar punya penghayatan iman yang baik kepada Allah, harusnya ia juga memiliki kacamata yang sehat, yang bertanggung jawab ketika melihat sesamanya yang mungkin berbeda dari dirinya. Yesus menunjukkan bahwa saat seseorang mengarahkan diri kepada Tuhan, kasihnya itu tidak berpusat pada dirinya, maka ia juga akan bisa melihat sesamanya sebagai orang-orang yang juga dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang berharga, sebagai orang-orang yang layak dapat kesempatan. Maka orang yang merasa dirinya paling itu gak punya tempat, saudara, di dalam penghayatan iman kita. Dalam arti begini, penghayatan iman kita itu gak pernah ngajarin kita untuk jadi orang yang ngerasa diri paling hebat. No. Kita semua berdosa, kita semua ada salahnya, kita semua ada dalam proses masing-masing. Maka bukan menunjuk orang yang harus kita lakukan, tetapi bersama-sama saling berproses agar kita bisa mengajak domba-domba yang hilang itu juga untuk kembali kepada Tuhan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi dengan luar biasa, bahwa Ia selalu membuka ruang pertobatan, Ia membuka kesempatan, Ia menanti kedatangan mereka, Ia berdoa bagi mereka, Ia merindukan dan bersuka cita ketika mereka kembali. Masalahnya adalah orang seringkali sulit untuk meneladani kasih yang Tuhan lakukan kepada orang-orang berdosa. Karena saat kita berjumpa dengan orang-orang berdosa, perasaan paling itu juga bisa ada atau terbersit di dalam diri kita, saudara. Makanya gak heran kalau misalnya kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita, kita belum tentu mau memberikan maaf. Kita belum tentu mau memberikan kesempatan. Kita belum tentu bersyukur atas keberadaan diri mereka. Bahkan mungkin kalau mereka susah kita seneng. Kalau mereka ngalamin celaka ya kita juga seneng. Kalau mereka akhirnya ada yang balas ya kita bersyukur. Kan kadang-kadang seperti itu. Padahal bukan itu yang Tuhan
teladankan. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Ia punya kerinduan agar orang-orang itu berbalik kepada Tuhan, dan Ia melakukan bagiannya dengan memberitakan pengajaran, menyatakan kesaksiannya, memberitakan kebenaran. Maka saudara, hari ini kita belajar satu pelajaran untuk mengasihi seperti Yesus. Kalau Yesus aja, kalau Allah aja menganggap semua manusia itu berharga, bahkan yang terlemah, berdosa, tersesat sekalipun, maka siapa kita bisa merasa diri kita seperti Tuhan. Mari belajar untuk mengasihi yang kasihnya tuh gak terpusat hanya pada diri sendiri, saudara, tapi terarah kepada Tuhan. Sehingga kita akan punya hati yang besar ketika kita melihat sesama kita yang mungkin sedang jatuh atau ada dalam proses-proses yang tidak mudah dalam kehidupannya. Mulailah dengan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah lelah dalam memberikan kesempatan. Selalu menyatakan kasih dengan cara yang mengajar, bukan dengan emosi. Selalu tegur dengan cara yang sehat, karena kasih itu menjadi penting. Setiap orang, saudara, setiap orang itu punya masa lalu. Dan setiap orang itu juga punya masa depan. Jangan biarkan masa lalu yang buruk membuat kita menutup masa depan baik yang mungkin bisa dialami oleh orang tersebut. Biarlah kasih yang penuh dengan keterbukaan menolong kita juga untuk bisa menjadi teman yang merangkul, yang mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk semakin mencintai, mengasihi Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Ingat saudara, jangan merasa diri paling, karena kita juga pasti ada kurangnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk bisa menghidupi panggilan kami dengan baik. Kami mau belajar untuk bisa melihat sesama kami sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi mereka, sebagaimana Tuhan memberikan kesempatan ajar kami juga untuk bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Sebagaimana Allah mensyukuri pertobatan mereka, biarlah itu juga menjadi sukacita kami ketika kami mendapati orang-orang yang berbuat salah sampai pada penyesalan. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kami hikmat dan keteguhan untuk bisa menjalani proses yang tidak mudah ini. Biarlah kasih yang terarah kepada Tuhan menolong kami untuk bisa mengasihi sesama kami juga dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.